Shalom. Kami dari pelayan gereja mengucapkan selamat tahun baru. Tema minggu kita hari ini adalah Tuhan yang membebaskan umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kini saatnya kita masuk ke dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 sampai 3. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Cuaca yang cerah, musim penghujan, marilah puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat penyenang, gagah periang dan terang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu lah maka kami sampai pada tahun baru ini. Engkaulah yang memelihara hidup kami sepanjang tahun yang lalu. Kasihanilah kami, jangan kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertailah kami dalam tahun yang baru ini. Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkatilah juga firman-Mu itu ada dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 3. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu,
jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injili penyentang yang terlelap, kirimlah pelita Injili penyentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injili penyempat yang terlelap, kirimlah pelita Injili penyempat yang terlelap. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu setelah tahun baru yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Marilah kita membaca secara bergantian dan ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup yang hiduplah manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Bersama-sama, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain engkau hampiri, jangan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain engkau hampiri, jangan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku.
saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnyalah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat terkasih, silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 407 ayat 2 sampai 3. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami memberi berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam hukum Taurat 1 sampai ke 4. Beginilah hukum Tuhan. Hukum Taurat ke-1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat ke-2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau ditaati. Hukum Taurat ke-3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat ke-4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja,
dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji gedung jemaat dari nomor 282 ayat 2 sampai 3. percaya berdasarkan firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal, firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Mereka dikenalnya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdanya yang benar dan tumbuh tiap hari, menghijau dan segar, dan tumbuh tiap hari, menghijau dan segar. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 sampai 3.
Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarnya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang mengawali kita di minggu pertama tahun 2025 ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua, kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari boleh mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan tema kita di minggu ini, Tuhan yang membebaskan umatnya. Ada sebuah lagu dalam kidung jemaat kita yang berjudul Yesus Kawan yang Sejati, di mana lagu ini dituliskan oleh seorang yang bernama Joseph M. Scriven.
Tentu lagu ini memiliki latar belakang yang cukup menakjubkan dan membuat kita bisa merenung sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Seorang yang bernama Joseph ini adalah seorang yang cukup pintar dan dia dari kalangan keluarga yang cukup mapan secara perekonomian. Namun ketika dia berada di Irlandia, dia ingin menikah dengan kekasihnya, tetapi kekasihnya harus meninggal dunia karena tenggelam. Kegagalan yang dialami Joseph M. Scriven ini tentu bukan kegagalan yang biasa. Kita bisa memposisikan diri kita jika kita sudah mempersiapkan pernikahan, namun pasangan kita harus meninggalkan kita sebelum pernikahan itu terjadi. Setelah 2 tahun berlalu, Joseph pindah dari Irlandia ke Kanada. Di situ dia bertemu dengan seorang gadis yang bisa menyembuhkan lukanya dari gadis yang pertama yang gagal nikah karena tenggelam. Namun ketika mendekati hari pernikahannya, dia mengalami kegagalan lagi karena kekasihnya ini harus meninggal dunia dikarenakan sakit penyakit. Kegagalan kedua yang dia alami ini tentu semakin membuat dia merasa terpukul dan melihat sisi kehidupan ini seolah-olah tidak adil pada dia, tidak berpihak pada dia. Kenapa harus 2 kali dia mengalami kegagalan yang sama untuk menikah dan berumah tangga? Lalu Joseph M. Scriven ini mulai merenungkan dengan kegagalan yang terjadi padanya. Di satu ketika ia hendak mengunjungi ibunya ke Irlandia yang sedang dalam keadaan sakit, dia mengalami gangguan di dalam perjalanan yang tidak bisa membuatnya cepat bertemu dengan ibunya. Lalu dalam keadaan seperti itu, dia mencoba menenangkan dirinya dan juga mencoba menenangkan ibunya. Disinilah dia menciptakan yang pertamanya ini berbentuk puisi, Yesus kawan yang sejati, dan kemudian diubah menjadi sebuah lagu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau berbicara kegagalan, saya rasa tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami kegagalan. Apakah baik itu kegagalan mungkin tidak lulus P3K, tidak lulus PNS, skripsinya tidak tembus di tahun 2025 ini, atau gagal skripsinya di tahun 2024 yang seharusnya bisa wisuda di tahun ini, tapi harus tertunda, harus gagal dulu. Atau mungkin ada seperti yang dialami Joseph ini, gagal menikah di tahun 2024 atau di tahun 2025 ini. Kegagalan di dalam perjalanan kehidupan ini tentu berbeda, namun semua orang merasakannya. Lalu kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa sebenarnya yang terjadi pada konteks firman Tuhan pada malam hari ini yang dituliskan Nabi Yeremia sebagai perpanjangan tangan Allah kepada umat Israel. Ternyata umat Israel juga mengalami kegagalan iman mereka dan kesetiaan mereka kepada Allah. Ketika mereka menduakan Allah dan menyembah ilah-ilah lain, Allah murka kepada mereka dan memberikan pembelajaran kepada mereka agar mereka mengalami perbudakan 70 tahun lamanya di Babel. Lalu kalau kita melihat dari sudut pandang kita sebagai orang awam dengan peristiwa yang harus dialami oleh umat Israel ini, 70 tahun lamanya dalam masa perbudakan. Kalau kita flashback sebentar Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, 4 sampai 3-4 tahunnya kita COVID,
tapi kita sudah benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagaimana tidak bisa duduk seperti ini rapatnya, bagaimana beribadah harus dibatasi, dan lain sebagainya. Tidak bisa ketemu keluarga, bahkan ada mungkin keluarga kita yang harus meninggal karena COVID, kita tidak bisa melihat pemakamannya. Lalu kita memposisikan kehidupan umat Israel 70 tahun lamanya dalam masa perbudakan, jauh dari rumah peribadatan, jauh dari bait suci Allah. Mereka mengenang bagaimana ketika mereka dulu di Yerusalem. Lalu perpanjangan tangan Allah yaitu Yeremia mencoba menguatkan, menekankan, dan mempercayakan kepada mereka bahwa penderitaan, bahwa tekanan, bahwa kegagalan yang mungkin mereka alami tidak bersifat selamanya. Lalu ini jugalah yang mau kita lihat, bagaimana pembebasan yang Allah berikan bukan hanya kepada umat Israel, tetapi kepada setiap orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia mengalami tekanan, dia hanya mempersalahkan. Kenapa saya harus seperti ini Tuhan? Kenapa saya harus mengalami ini di tahun 2024? Kenapa saya tidak harus bersuka cita untuk masuk di tahun 2025 ini? Kenapa dan kenapa? Kenapa Tuhan tidak adil? Ini sifat manusia dan ini sifat kita. Sering menyalahkan keadaan, kegagalan, dan tekanan. Tetapi apakah pernah kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih berterima kasih kita dengan kegagalan itu? Pernahkah kita berterima kasih dengan tekanan kehidupan ini yang sebenarnya justru membuat kita lebih dekat kepada Tuhan? Sekalipun kegagalan dan tekanan itu berpotensi membuat orang meragukan Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi kalau kita mau berterima kasih dengan kegagalan dan proses kehidupan ini, kita akan semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih kegagalan, karena Engkau aku lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih kegagalan, karena Engkau aku lebih dewasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika dikatakan Tuhan yang membebaskan umatnya, maka kita mau diberikan kekuatan di dalam kehidupan ini, bahwa jangan mudah-mudah untuk mengatakan Tuhan itu tidak dekat kepada umatnya. Tuhan itu tidak adil pada umatnya. Tetapi mari kita merefleksikan diri kita. Mari kita mengubah dan siap diubah dalam tempahan kegagalan dan tekanan itu. Sama seperti kami yang datang dari Siborong-Borong ke sini, walaupun saya orang Medan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetapi harus beradaptasi dan siap dengan perubahan cuaca dari yang dingin ke panas. Tapi saya tidak mau gagal berkhotbah hanya karena cuaca. Begitu juga kehidupan kita. Kalaupun ada perubahan yang harus terjadi pada kita, jangan mau kalah. Tetapi kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Maka saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu, terkhusus di sini banyak anak-anak kuliah yang bekerja di kota Medan ini menjadi perantau. Supaya mengurangi berita, banyak yang gantung diri karena gagal skripsi, banyak yang gantung diri karena seminar proposalnya ditolak dosen. Hiduplah dalam berpengharapan. Dan yakinlah Tuhan akan mengeluarkan kita dari situasi yang sulit itu. Kalau katanya yang seharusnya 4 tahun jadi 5 tahun, tidak masalah. Selagi kita berjalan di jalan yang benar dan hidup dalam pengharapan, waktu itu hanya proses saja. Waktu itu hanya perihal siapa cepat, siapa lambat. Tetapi itu tidak menjamin kesuksesan. Tetapi itu tidak menjamin karakter seseorang. Ada orang supaya cepat dia jilat dosennya.
Ada banyak. Dia pergi setiap hari ke rumah dosennya, memandikan peliharaan dosennya, supaya cepat ditandatangani seminar proposalnya. Akhirnya tidak menjadi orang yang berprinsip di dalam kehidupan. Akhirnya terlihat orang yang jauh hidup di dalam pengharapan. Tetapi kalau kita memang hidup di dalam pengharapan, sekalipun itu sulit, sekalipun itu lama, sekalipun saya harus mendapatkan tekanan dan kegagalan sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi itu tidak masalah. Selagi saya berjalan di dalam Tuhan, maka saya akan memperoleh sukacita sorak-sorai. Dan saya memiliki wajah yang berseri-seri, sekalipun banyak pergumulan. Inilah yang menjadi kabar sukacita bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Belajar dari pengalaman Joseph M. Scriven, dia bukan orang yang justru meninggalkan Tuhan, tetapi dia percaya bahwa sekalipun dia harus 2 kali mengalami gagal menikah, ditinggalkan kekasihnya, tetapi dia tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan percaya bahwa Yesus itu kawan yang sejati. Dalam suka dan duka, dia selalu membebaskan kita dari masalah yang kita hadapi. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, itu hanya perihal waktu. Tetapi janji Tuhan, dia akan membebaskan setiap orang yang berpengharapan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, di mana Tuhan mengingatkan kami melalui perjalanan kehidupan umat Israel yang mengalami perbudakan selama 70 tahun di Babel. Di dalam keterpurukan mereka, tekanan secara perekonomian, peribadahan yang mereka alami, tetapi Tuhan tidak diam dan membiarkan itu terus-menerus terjadi kepada mereka. Melainkan Tuhan memberikan penebusan, Tuhan memberikan pembebasan, sehingga bagaimanapun tidak layaknya umat Israel pada waktu itu, Tuhan melayakkan mereka dari keberdosaan mereka. Di antara kami juga Tuhan, baik dari perjalanan kehidupan kami di masa lalu, mungkin ada dosa yang menajiskan kami di dalam kehidupan ini. Tetapi kami percaya ketika kami benar-benar meminta pengampunan kepada Tuhan dan mau hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, kami akan menerima, memperoleh pembebasan yang daripada Tuhan. Maka jangan biarkan iman kami kendor, iman kami terganggu, hanya karena kegagalan-kegagalan di dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Tetapi biarlah iman kami selalu memandang dan percaya bahwa rencana Tuhan lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi di dalam kehidupan kami dibandingkan rencana yang kami buat sendiri. Maka dari itu Tuhan, tekanan dan kegagalan akan menjadi proses dalam kehidupan kami. Tetapi iman dan harapan juga adalah tetap menjadi bagian penting di dalam hidup kami. Maka biarlah kami tetap berjalan di dalam sukacita, agar kami tetap bersorak-sorai menyembah dan memuji nama Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mendoakan Tuhan secara khusus kepada rekan-rekan kami di tempat ini, yang mungkin dalam perkuliahan ataupun pekerjaan, dan lebih khusus lagi yang masih mencari pekerjaan. Tuhan berikan harapan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya ketika kami berpengharapan di dalam Tuhan, masa depan kami sungguhlah terjaga, masa depan kami sungguhlah terawat di dalam Tuhan. Maka biarkanlah Tuhan mereka hidup di dalam pengharapan itu. Dan apapun yang menjadi tekanan, yang mungkin mengganggu pikiran mereka, tidak membuat mereka menjauhkan diri daripada Tuhan, melainkan lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mendoakan gereja ini, GKPI Padang Bulan Medan. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang memberikan kesatuan hati, kerendahan hati di dalam
gereja kami ini melalui para pelayan Tuhan dan juga para jemaat yang Tuhan pilih dan panggil menjadi anggota di tengah-tengah gereja ini. Biarlah damai yang daripada Tuhan senantiasa diam di dalam hati kami masing-masing, agar kemuliaan nama Tuhan semakin terberita di tengah-tengah dunia ini melalui gereja GKPI Padang Bulan Medan ini. Tuhan yang baik, adapun kami sebentar lagi akan berpisah dari gereja ini, kiranya Tuhan yang memberkati perjalanan kami menuju tempat kami masing-masing. Adapun kami akan bertemu dengan keluarga kami, Tuhan yang mempertemukan kami di dalam keadaan yang tidak kurang satu apapun dan dalam keadaan sukacita. Kami menyadari Tuhan, banyak sekali permohonan dan permintaan kami di dalam doa kami ini. Dan kami juga menyadari bahwa kami adalah umat yang penuh dosa dan kesalahan. Maka dari itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami meminta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang melukai hati sesama terlebih hati Tuhan, melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Agar kami semakin layak menerima berkat yang daripada Tuhan, serta kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita tertulis dalam Mazmur 96 ayat 7 dan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikianlah firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita.
kasih, mari bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.